Teman lama. Kamu. Rizky! Rizky! Ternyata mimpi. Aku tahu kamu di rumah. Cepat buka pintunya. Jujur saja, kamu akan kaya raya. Masih sempat tidur siang di sini? Ngomong apa? Jangan pagi-pagi main-main. Seumur hidup, aku nggak punya nasib kaya. Kaya atau tidak, nanti juga kamu tahu. Cepat ganti baju, ikut aku. Naik mobilku. Cepat! Rizky, kamu beruntung banget. Baru lebaran, tanahmu ini langsung ada yang beli mahal. Harga gila. Bu Sinta, sudah saya bawa. Asal dia teken, langsung bisa mulai. Bukankah ini mimpi? Jangan gali. Jangan gali. Rizky, kamu gila ya? Uangnya dilewatkan, otakmu kena tendang kuda ya? Lihat, kalau digali, ada yang mati. Semur sapi dan bir. Enak juga hidupmu ya. Oh, kakek buyutmu kirim paket. Kakek buyutku sudah mati setahun lebih. Ngapain kirim paket? Jangan bercanda. Aku nggak ada kerjaan ya. Duluan ya. Jarum penentu nasib. Menentukan hidup mati. Jangan-jangan ini penipuan baru ya? Apaan sih? Nggak serius. Dikirim kompasnya rusak. Rizky, HP-nya nggak ada sinyal. Paman Budi, gimana kabarmu? Ada yang nggak enak badan? Baik-baik saja. Kemarin aku sama menantuku masih ke KTV nyanyi. Jangan bilang ke Bibi ya. Paman Budi! Budi! Paman! 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 Paman Budi! Paman Budi! Paman Budi! Jangan sampai kenapa-kenapa, Paman Budi! Dokter! Paman Budi! Bagaimana dia? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Siapkan saja. Benar-benar gila. Ini jarum penentu nasib. Yang ditunjuk, mati. Sekarang, jarumnya menunjuk kita semua. Artinya, kalau kita gali, semua orang akan mati di sini. Sudah. Rizky, jangan bikin panik sendiri. Biar ku beritahu. Tahu kenapa kompasnya goyang-goyang? Itu karena kuburan umum keluargamu ini, di bawahnya ada banyak logam mulia. Lihat kan? Ini Bu Sinta, pewaris Prameswari Group. Dia yang mau beli kuburan umum ini. Bu Sinta ini pemilik kuburan umum ini, juga teman kecilku. Pak Rizky. Halo, Kak Rizky. Kenapa ibu harus beli tanah ini? Jujur saja, Bu, kuburan umum ini sangat tabu. Katanya waktu perang dulu, banyak orang dikubur di sini. Sangat sial. Kalau bukan karena waktu itu aku paksa namanya diganti jadi milikku, orang tuaku sudah lama melepas tanah ini. Jujur saja, aku beri ini karena bekas perangnya. Karena aku bertaruh. Aku taruhan ada tambang emas di sini. Tambang emas? Kalau tebakannya benar. Bukankah kita akan kaya raya? Harganya 13 miliar. Asalkan kamu tekan sekarang, hari ini langsung ku buat gali. Maaf sudah ku biarkan sampai sekarang. Karena aku takut kamu batalin niat. Tenang saja, janjiku untuk 5% saham untukmu akan kucukupkan semua. Orang kaya memang boros. Taruhan 10 miliar demi ratusan miliar. Aku juga akan kaya raya. Perjanjiannya aman.
Tapi sebelum teken, aku mau pastikan beberapa hal. Ayo, mulai kerja. Mulai kerja. Ternyata Ngapain kamu diam saja? Cepat teken. Tanah ini tak kubeli. Bawa orangmu pergi. Kalau tidak, kita semua mati. Mandorandi, bukannya kamu bilang temanmu nggak mungkin menolak? Kok ini beda dengan janjimu? Teman saya ini gila. Beri saya 2 menit, biar saya bujuk dia. Rizky, ngapain sih? 130 miliar. Tanda tangan, kamu bebas finansial. Cepat tanda tangan, ngapain sih? Sudah aku bilang, tanah ini bermasalah. Kalau kita sentuh, kita semua mati di sini. Kemarin jarumnya menunjuk ke Paman Budi di toko desa. Paman Budi langsung mati. Hari ini jarumnya menunjuk kita semua. Kalau kita sentuh tanah ini, kita semua mati di sini. Sudah. Jangan cari alasan. Kamu cuma mau naikkan harga, kan? Bilang, mau naik berapa? Biar aku yang negosiasikan. Bukan soal uang. Kenapa kamu nggak ngerti? Iya, aku ngerti. 20 miliar, oke? Kamu malu, kan? Biar aku yang negosiasikan. Bu Sinta. Baik, 20 miliar, tidak masalah. Tapi ini satu-satunya kali. Setelah ini langsung tanda tangan. Bagian 5% untukmu, tetap sama. Nona Sinta, silahkan pergi. Andi, cepat suruh orangmu semua pergi. Jangan ada yang sentuh tanah ini. Rizky, apa maksudmu? Serakah banget. Aku baru ngerti. Mau ambil semua, kan? Kamu pikir dulu. Kamu sanggup? Rizky, demi persahabatan kita, cepat tanda tangan. Jangan susahkan aku. Hidupku selanjutnya tergantung saham ini. Cepat tanda tangan. Kamu mau mati. Kalau bukan karena kamu yang selalu menolongku, aku tak peduli kamu hidup atau mati. Aku beneran, aku nggak mau celakain kamu. Rizky, akhirnya aku tahu kamu itu orangnya gimana. Mau ambil semua sendirian ya? Oke, kalau gak mau tekan, nggak ada yang boleh gerak. Oke, ya sudah, nggak ada yang boleh gerak. Apa maksudnya? Maksudnya, proyek pengadaan tanah ini gagal, kan? Benar, gagal. Besok aku cari pagar untuk mengelilingi tanah ini. Nggak ada yang boleh mendekat. Baiklah, karena Tuan Rizky tidak mau menandatanganinya, maka masalah ini berakhir di sini. Kalian dengar kan? Semuanya mundur. Jauhi kuburan ini. Nona Sinta, tolong suruh mereka pergi. Semuanya pulang! Bu Sinta. Krisisnya selesai. Jarum penentu nasib ini memang sakti. Harus tanya Paman Joko. Dia dan kakek buyutku sudah kenal bertahun-tahun. Pasti dia tahu sesuatu. Bu Sinta, maafkan saya tadi. Teman kecil saya itu, dia sungguh tidak tahu diri. Dia nggak mikir. Kalaupun dia dapat emas, dia cuma bisa jual di pasar gelap. Nggak seperti keluarga Prameswari. Bisa dapat izin pertambangan resmi, legal dan sesuai aturan. Ngomong yang penting. Katanya proyeknya bisa jalan. Sekarang proyeknya gagal. Ngomongin ganti rugi. Siapa bilang proyeknya gagal? Nanti kalau dia pergi, aku langsung suruh orang mulai. Nanti, sudah jadi kenyataan. Dia cuma bisa setuju kan? Bu Sinta, tolong awasi dia. Aku langsung cari orang untuk mulai. Siap. Tapi Rizky begitu yakin. Jangan-jangan dia benar-benar menemukan sesuatu yang aneh. Wah, Paman Joko, sudah makan. Dasar bocah nakal. Hidungmu tajam ya, mencium aroma masakanku, lalu datang pas-pasan ya. Paman ngomong apa sih? Aku kesini ada urusan, seolah-olah aku orang rendahan. Ngomongin urusan ya, jangan ganggu makan minumku. Oh ya, Paman Joko, Paman pernah lihat ini? Ini kan barang nenek moyangmu, cuma alat penipu. Kok ada di tanganmu? Alat penipu? Belum lahir kamu, nenek moyangmu sudah pakai ini untuk menipu orang sana sini. Bilang siapa-siapa mati, membuat orang susah. Tiap hari saja dikejar orang. Kamu ya, jangan ikutin keburukan nenek moyangmu. Paman, tapi sekarang... Paman! Aduh, menunjukku. Terus kenapa? Masa bisa bunuh aku? Paman tak percaya hal ginian. Kemarin Paman Budi di toko desa juga ditunjuknya. Paman Budi jadi celaka. Nggak mungkin ada kejadian sekebetulan ini. Sudahlah, ini cuma kebetulan. Kamu ini kena sihir nenek moyangmu. Salah, pasti ada bahaya. Tuan Rizky, ada yang mau kutanya. Paman Joko, awas! Dasar bocah,
Sialan, kamu mau membunuhku, ha? Maaf, Paman Joko. Tadi situasinya genting. Cuma bisa begini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, kalau tadi Tuan Rizky nggak nyelamatin Anda, mungkin sekarang Anda sudah dibunuh kipas gantung ini. Semua salahku. Aduh Rizky, kamu nggak apa-apa. Nona Sinta, cepat pergi dari desa. Cepat, kalau nggak nyawamu akan terancam. Tuan Rizky, aku kesini mau tanya soal hal ini. Kenapa kamu begitu yakin aku pasti celaka? Juga, aku mau tahu buktinya. Nanti saja aku ceritakan. Cepat pergi sekarang. Tunggu. Kok kamu tahu aku di sini? Kamu sengaja memuntitku ya? Pak Rizky, biar aku antar Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Biar nggak sampai patah tulang. Kamu dan Andi Pratama mau mulai proyek diam-diam ya? Pak Rizky, tenang saja. Uangmu nggak akan kurang. Ini 20 miliar. Aku ambil keputusan sendiri. Memang aku salah. Tapi aku harap kamu bisa mengerti aku. Aku salah karena bertindak sendiri. Tapi aku harap kamu bisa memahamiku. Nona Sinta, uang habis, bisa cari lagi. Hidup cuma sekali. Kenapa kamu dan Andi begitu keras kepala? Tapi bahaya kematian yang kamu bilang, tidak ada bukti sama sekali. Tuan Rizky, aku mau percaya kamu. Makanya aku datang untuk tanya alasannya. Kalau kamu bisa membujukku, aku bisa langsung hentikan proyeknya. Lihat ini. Ini jarum penentu nasib. Dia bisa mengenali semua orang di sekitarku yang dalam bahaya. Paman Budi di toko dan Paman Joko tadi sudah terbukti. Waktu kita di kuburan orang, dia menandakan kita semua akan mati di sana. Benda yang bisa prediksi kematian. Ini buktinya. Sudah kubilang, cuma kebetulan. Kamu beneran percaya mainan ini? Cepat-cepat ke klinik di desa biar diperiksa. Lihat apa tulangmu patah enggak. Aku sekarang tak tahu prinsip kerjanya apa. Tapi sudah terbukti 2 kali. Aku tak bisa lagi melihat kalian mati. Nah, telepon Andi sekarang. Suruh dia berhenti. Sekarang! Baik. Andy, berhenti. Jangan gali. Berhenti. Bu Sinta, jangan dengar. Pak Rizky cuma menakuti ibu. Hari ini aku sudah bawa loader. Nanti kita pasang petasan, lalu potong pita, kita langsung mulai. Hei kawan-kawan, cepat, nanti kita kaya. Kehidupan kita aman terus. Masih tidak diangkat. Kayaknya Andi Pratama sudah bersikeras mau mulai. Entah kita bisa sampai tepat waktu nggak? Meskipun tak tahu apa yang bisa sekaligus membunuh semua orang. Tapi lebih baik percaya daripada mengabaikan. Bisa sekaligus menjatuhkan semua orang. Tuan Rizky, jangan-jangan di bawah tanah Anda ada Raja Mayat 1000 tahun. Itu juga harus menunggu sampai gelap baru bisa bergerak. Vina, jangan ngawur. Ini bukan novel. Mana ada zombie? Tapi mungkin saja gas beracun dari gua penambangan kuno. Gas beracun 1000 tahun memang bisa mematikan. Sudah kubilangin ke Andi Pratama, agar semua orang sebelum mulai kerja pakai masker anti gas dan baju pelindung. Enggak sesimpel itu. Pasti ada sesuatu yang belum kita duga. Cepat jalan! Gawat! Hentikan! Pergi dari sini! Jauh-jauh ya! Rizky, kamu sengaja merusak kesempatan kita kan? Lihat saja mereka. Mereka semua yang melihat kita tumbuh bersama. Kamu begini, gimana mereka lihat kamu nanti? Aku tak peduli hari ini apa kata mereka. Tapi tanah ini, jangan ada yang sentuh. Aku tak bisa melihat mereka mati sia-sia. Lihat baik-baik. Ini menunjuk kita semua. Omong kosong, menakuti aku pakai mainan rongsok. Dengar ya, hari ini, gimana pun, tanah ini harus digali. Benar Rizky, jangan serakah gitu. Sekarang kita mau kaya raya, kamu malah mau ambil sendiri. Kamu lupa dulu, waktu keluargamu susah, aku yang kasih makanan dan minuman. Cukup, jangan bicara lagi. Kalau kamu masih anggap kita ini tetangga, jangan halangi kita cari untung. Andy, jangan. Aku panggil ahli untuk cek risikonya. Tuan Rizky benar, uang bisa dicari lagi, tapi nyawa cuma 1. Bu Sinta, ini bukan soal untung rugi lagi. Itu si brengsek Rizky. Dia mau ambil sendiri. Kita kan bersaudara sejak kecil kan? Kamu sungguh tak mau dengar nasihatku. Kalau kamu benar anggap aku saudara, dan anggap kami semua sebagai saudara, ambil 20 miliar dan enyah. Jangan halangi kami kaya ya. Rizky, ada pepatah bilang, mengganggu rezeki orang itu seperti membunuh orang tuanya. Jangan terlalu serakah. Di zaman sekarang susah sekali cari nafkah. Kamu nggak bisa mengertikan kami. Andy, suruh orangmu berhenti. Minggir. Aku panggilkan ahli untuk survei risiko. Nggak akan lama. Bu Sinta, aku nggak peduli apa kesepakatanmu dengan Rizky. Mau tendang aku atau orang-orangku keluar, aku bilang, nggak mungkin. Gimana pun juga hari ini pekerjaan ini harus selesai. Walaupun bisa mati.
Nggak punya uang itu yang bikin aku mati. Aku sudah pikirkan. Aku mau beli villa dan mobil Mercedes. Aku juga mau kirim anakku ke luar negeri. Bisa kaya atau nggak hari ini, tergantung skop ini. Baiklah, aku nggak bisa membujukmu. Semoga kamu beruntung. Andi, hidup mati itu takdir. Kaya raya itu takdir. Semoga kekhawatiranku hanya hayalan. Sudah begini, kamu masih saja membuar ya? Hari ini akan kubuktikan padamu bahwa di sini nggak ada bahaya. Lihat, aku mati nggak? Buka mata kalian dan lihat. Jangan-jangan Tuan Rizky yang bilang soal takdir hidup mati hanya hayangan. Cuma cari sensasi. Bu Sinta, ibu beneran percaya. Semuanya, nyalakan petasan. Lalu kita foto bareng. Lalu kita kerja. Siap. Rizky, jangan lupa fotoin aku ya. Siapa tahu tahun depan aku sudah jadi orang kaya raya. Pasti ada bahaya lain yang tak kusadari. Kuburan umum. Zaman perang. Sepertinya tidak ada bahaya. Apa aku benar-benar hilang? Kita kaya! Tunggu. Suara Didi dari mana? Didi! Ada ranjau. Ada ranjau. Petasan memicu ranjau sisa perang. Ternyata bukan mimpi. Sama persis seperti yang kulihat. Teman kamu... Sayang. Jangan ke sana. Jangan masuk. Di dalam mungkin masih ada bom. Belum terpicu. Kak, kami sudah banyak kali menahannya. Tapi Andi tetap bersikeras masuk. Maaf. Kami tak bisa menahannya. Tenanglah, kami pasti akan ganti rugi. Kak, semoga sabar. Nona Sinta, sekarang kita sepertinya aman. Cari cara untuk menariknya keluar. Siapkan urusan duka. Baik, akan segera kuatur. Segera panggil ambulans dan ahli bom. Semua biayanya kuangungkan. Baik. Terima kasih. Mbak, Rizky dan Bu Indah sudah menasihati kami. Kami yang salah. Aku dan Andi Pratama yang nekat memaksa untuk kerja. Jangan salahkan mereka. Salahkan saja kami yang tidak mau dengar. Mbak, kami yang bersalah padamu. Dia. Halo sayang-sayangku, kalian kangen aku gak? Demi jadi top satunya, aku bahkan jual rumah turun-temurun. Kalau nggak dapat uang lagi, untuk jadi top 1 bulan depan, aku cuma bisa merampok. Hari ini nggak ada pertunjukan, aku mau live outdoor. Gimana kalau hunting hantu? Ada rekomendasi tempat? Ke Desa Bukit Indah! Top 1, teman sekelas Rian sudah bicara ke Desa Bukit Indah. Baik, aku berangkat hari ini. Semua, lihat baik-baik ya. Hahaha, bagus! Aku sudah habiskan banyak uang. Akhirnya bisa ketemu Dewiku. Bu Indah, karena kamu kaya, jadi untuk top 1 bulan depan, aku cuma bisa minta padamu. Pak Rizky, selanjutnya apa rencanamu? Aku harus teliti mempelajari jarum penentu nasib ini. Ada orang di depanku mati. Aku tak mau melihatnya lagi. Tenang saja, butuh apapun, bilang saja. Anggaran penelitian bukan masalah. Lagi pula aku juga sangat butuh ini untuk menghindari bahaya fatal. Ada apa lagi? Kamu, peringatan kematian muncul lagi. Aku, tapi di desa ini, selain kamu, aku tak kenal siapapun. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Kita lihat saja nanti. Nona Sinta, jangan lama-lama di sini. Kita beri tanda di makam Andi Pratama, lalu cepat pagi. Aku agak takut. Bisa temani aku. Tenang saja, bukan gratis. Aku bisa membayarmu. Baik, akan kubantu. Pak Andi, aku tak bisa mencegahnya. Maafkan aku. Semoga Anda tahu. Jangan ganggu aku dan Tuan Rizky.
Pak Rizky, ada apa? Kamu masih dalam bahaya. Aku nggak ngerti. Di jalan raya sebesar ini, bahaya apa yang bisa ada? Yuk, lihat sini guys. Ini tempat terkenal, Desa Bukit Indah, pusat hantu. Katanya di sini banyak kuburan liar. Suasana seram banget. Hari ini aku akan eksplorasi hantu 2 episode untuk kalian semua. Lia Gunawan, kok dia live di sini? Ya, dia datang secepat ini. Dia suka aku. Dia pasti suka aku. Tapi aku belum punya uang. Gimana dong? Kalau nggak punya uang buat hotel, dia pasti nggak suka aku. Nggak bisa. Aku harus dapat uang. Kamu kenal dia? Sekarang, jarumnya menunjuk kalian berdua. Nggak mungkin, Lia kan baru pertama kali kesini. Kok bisa dia dalam bahaya? Mungkinkah semua bisa terjadi? Nona Sinta, kamu kenal dia. Coba bujuk dia. Suruh dia cepat pergi. Biar cepat selamat. Baik, aku akan bujuk dia. Lia, Sinta, ku dengar kamu kesini cari tambang. Kukira cuma bercanda. Nggak nyangka kamu beneran di sini. Mau ikut investasi? Apa masih sempat? Oh iya, ini sahabatku, Ria Gunawan. Keluarganya kaya banget. Dia suka nge-live. Ini Rizky Pratama, teman saya. Kayaknya pacarmu ya? Aduh Ria, jadi serius dong. Gimana Tuan Rizky? Masih ada yang aneh? Tidak berubah. Kalian berdua masih dalam bahaya. Mas, belum gelap kok. Sudah mulai cerita hantu. Jarum penentu nasib ini bisa meramal risiko kematian. Sekarang menunjuk kalian berdua. Artinya kalian berdua dalam bahaya. Cepat pergi dari sini. Oh, aku ngerti. Kamu retan ya? Kamu lagi bikin hebohin aku ya? Pro banget. Semuanya, lihat ini. Ini loh benda jahat kuno yang ditunjuk mati. Sekarang menunjukku. Hari ini, Lia Gunawan mau janji. Kalau aku beneran ketemu hantu, aku akan kasih mobil sport mewahku untuk kalian. Istriku mau kasih aku mobil sport mewah. Gak bisa, malam ini aku harus balas budi. Karena dia sudah umumkan, maka malam ini aku akan beraksi. Asal berani, Lia akan beristri. Ngapain sih Sinta? Aku belum selesai atur undiannya. Sudah begini, kamu dalam bahaya. Jangan main-main lagi ya. Iya, Nona Lia. Dengarkan saja Ibu Sinta. Cepat pergi dari sini. Sinta, dasar. Kok kamu percaya banget sama si miskin ini? Dia sudah mempesonamu. Bener-bener bahaya. Kalau soal penjahat, dia bukannya lebih mirip penjahat. Bukankah dia bisa demi uang menculik kita? Lihat saja matanya. Dasar mesum. Sekarang dia masih menatap payuanku. Dasar murahan, Tuan Rizky. Aku punya alasan curiga kalau kamu sengaja membuat drama untuk mengincar aku dan Sinta. Sinta, pikirkan saja. Kalau tidak, kenapa dia mau membantumu? Aku akui, memang punya niat sendiri. Aku pikirkan Ibu Sinta dan bayaran darinya. Tapi masalahnya, sekarang ini nyawa kita yang terancam. Jadi, kamu memang mengincar tubuh dan uang kami. Dasar mesum. Kalau kami ikut tamu malam ini, pasti akan kamu peras. Dasar miskin. Bahkan sponsor nomor 1 di liveku, kamu tak sebanding jarinya. Dia panggil aku. Lia, aku di sini. Lia, aku Rian, temanmu. Lia, aku teman sekelas Rian. Oh, teman sekelas Rian. Halo. Lia, di HP kita kan ngobrolnya lancar kan? Kok ketemu langsung, kamu jadi begini? Di internet aku santai, di realita ada canggung. Maaf ya. Rian, kamu jemput Nona Lia? Atau... Aku ini pelindung dan top 1 di live stream Lia. Lia hari ini datang khusus untukku. Bukan, kamu pasti punya niat lain. Jawab jujur. Rian, jangan sampai kamu nekat dan melakukan hal jahat. Rizky, jangan sombong bocah. Keponakanku Andi Pratama mati di kuburan keluargamu. Aku belum membalasmu. Beraninya di depan dewa-dewaanku menghujarku. Varian, tenanglah. Rizky tidak bermaksud jahat. Jarum penentu nasib di tangannya bisa peringatkan kematian. Sekarang lagi dicek satu persatu. Jarum penentu nasib? Aku juga punya pita transformasi Ultraman. Mainan rongsok. Mau ngejek siapa? Kira aku anak kecil? Iya, mau ngejek siapa? Sinta, kamu juga jauhin dia. Menurutku dia cuma orang gila atau penipu. Lia, bukannya kamu mau petualang di sini? Kebetulan aku dari desa ini. Paling tahu tempat ini. Biar aku antar ya. Oke deh. Ayo jalanin. Oke. Iya. Jangan-jangan Rian benar-benar mau celakai Nona Lia. Rian Saputra itu benar-benar mau celakai Nona Lia. Orang genggul itu mau celakai Lia. Bukannya dia pelindung Lia, jadi top 1 di live-nya. Bener juga. Kalau dia top 1, nggak ada alasan untuk celakai Nona Lia. Menjadi top 1 itu mahal loh.
Parian ini dia kaya banget. Katanya keluarganya nggak punya uang, harus pinjem-pinjem terus. Sepertinya dia juga nggak punya kerjaan. Dia bahkan masih utang 10 juta lebih. Gak bisa. Kita harus ikutin mereka. Ria itu sahabatku. Aku gak bisa biarin dia celaka. Ayo. Lia, tempat ini 10 tahun lalu seharusnya jadi cabang surga dunia. Tapi tiba-tiba ketahuan di bawahnya banyak orang terkubur. Jadi proyeknya langsung berhenti. Yang terkubur di sini itu orang-orang apa? Mau dengar? Ceritain pelan-pelan ya. Cerita saja, jangan sentuh. Lia, aku cuma gak bisa nahan diri. Lihat, aku udah nge-give kamu banyak banget. Uang kemo ayahku dan uang jual rumah turun-temurunku. Kok sentuh aja nggak boleh? Uang penyelamat ayahmu, kamu pakai buat ngasih aku gift. Kamu gila ya? Apa katamu? Kamu bilang aku gila. Berapa yang kamu kasih? Ku kasih balik semua. Kamu kasih aku berapa? Aku kembalikan semua. Bukan itu maksudku. Lia, aku masih bisa nge-give lagi. Tapi jangan begini. Jangan hina cinta dariku. Kamu gila ya? Waktu aku live, sudah ku bilang berkali-kali. Live cuma buat main-main. Aku nggak butuh uang. Kamu jual rumah turunan demi jadi nomor 1. Bahkan curi uang penyelamatan ayahmu. Kamu gila ya? Aku gila. Karena cinta padamu, aku jadi gila. Aku bisa jual ginjalku untuk jadi nomor 1 lagi bulan depan. Dasar gila. Aku akan refund dan blokir kamu. Jangan hubungi aku lagi. Jangan pergi. Bukannya kamu datang khusus untukku. Kenapa sikapmu jadi begini? Lepaskan aku. Siapa yang datang khusus untuk lihat kamu, si gendut? Nyah, lihat kamu saja sudah bikin jijik. Si tukang ramal di sebelah Sinta pun lebih baik darimu. Nyah, lihat kamu saja sudah bikin jijik. Si tukang ramal di sebelah Sinta pun lebih baik darimu. Kamu mau apa? Sakit banget. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Kamu malah bilang aku kalah dari Rizky, si gila itu. Jangan mendekat. Kalau enggak aku teriak. Tolong. Kamu sakitkan hatiku, Lia. Gak nyangka kamu wanita seperti ini. Karena kamu benci banget sama aku, membuatku berkorban banyak, semua sia-sia. Kalau gitu, aku juga gak akan segan. Uangku gak usah kembali. Hari ini, aku harus dapatkan kamu. Tolong, tolong. Tolong, Sinta. Lia benar-benar dalam bahaya. Lia. Tolong. Lia memang dalam bahaya. Cuk. Ini sepatu Lia. Jangan-jangan si Rian mau memperkosa Nona Lia. Sepertinya benar. Ini mendesak. Tuan Rizky, coba lihat jarum penentu nasib. Apa ada petunjuk? Loh, kok bisa begini? Di atas. Tuan Rizky, ayo kita ke atas. Tunggu. Rian, aku dan Nona Sinta mau ke atas. Jangan sakiti Nona Lia. Kalau tidak, kamu akan dipenjara. Dasar merusak. Diam, wanita. Kalau tidak, setelah aku puas, ku kenakan kamu dan lompat. Demi memberi hadiah untukmu, aku sudah tak punya apa-apa. Kalau aku tak bisa memilikimu, aku hidup. Ikut saja aku, jangan pernah pergi. Kalau tidak, kita mati bersama. Lia, hari ini kamu pakai celana dalam warna apa? Apa itu yang paling kusuka? Latte bening ya? Jangan-jangan ini yang paling kusuka, koneksinya bening ya? Dasar membosankan, terlalu kaku. Astaga, di kehidupan lalu, apa aku meledakkan bumi? Kenapa di kehidupan ini aku cuma nge-live, malah diincar si mesum begini? Sekarang kita ke intinya. Yang biru ini milikku, yang pink ini milikmu. Kita makan bersama, bersama-sama kita terbang. Dijadikan mainan si gendut ini. Mending aku lompat dari jendela. Enggak, mendingan dibuang ke si tukang ramal Sinta. Kamu tahu obat pink ini dapat dari mana? Dari ruang bawah tanah gedung ini. Obat 100 pria, Lia. Tolong, siapapun, tolong aku. Asal selamat, aku rela menikahinya. Makan, kita main seru malam ini. Tolong. Setelah merasakan hebatnya aku, kamu akan jadi tergila-gila padaku. Di sini. Ayo cepat. Lia, jangan sampai kenapa-kenapa.
Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan bunuh dia baru. Bunuh bareng? Aku sudah tak punya apa-apa. Kalau tak dapat dia, buat apa aku hidup? Tenang dulu. Asal kamu tidak berbuat keterlaluan, kamu takkan dipenjara. Penjara? Kamu pikir aku takut di penjara? Aku tak takut mati. Bukannya kamu bilang tak punya apa-apa? Begini saja, Rian. Berapapun bilang saja. Berapapun akan kuberikan. Iya, benar Rian. Jangan nekat. Berapa tebusannya? Bilang saja. Jangan sakiti nyawa. Kalau begitu, akan kubilang 100 miliar untuk menebus luka hatiku. Banyak sekali. Jadi wajar. 100 miliar mana bisa gampang dikasih. Minta puluhan miliar saja, cukup. Kamu orang gila, beraninya mengajariku. Uang tunai yang saya punya hanya 8 miliar, Varian. Kalau kamu tidak mau, saya hanya bisa lapor polisi. Terserah kamu. Bayar lunas, terima barang. Tapi kamu yang harus memberikannya. Rizky, nyah sana. Baik. Sini, semua mau. Sini, semua mau. Rizky Pratama, kau berani mainin aku. Rian Saputra. Karena kita sesama desa, kalau kau berhenti sekarang, kita tak akan menjebloskanmu. Hari ini kalian semua ikut aku mati. Minggir. Mati kau. Dua wanita ini, setelah aku permainkan, akan kujual untuk uang besar. Rian, kembali ke jalan benar. Kau sudah gila. Gila. Sejak Lia Gunawan mengkhianatiku, aku jadi sangat sadar. Cinta sejati, pengorbanan, semua itu omong kosong. Asal aku punya uang, wanita manapun bisa kupermainkan. Tak kusangka, aku yang menolong malah jadi korban. Tak bisa menolong diri. Dasar banyak omong. Cepat mati kau. Jalang. Selamat, Nona Lia. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku bisa mati di sini. Nona Lia, kamu kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma panas. Juga gatal di seluruh badan. Mungkin karena debunya terlalu banyak. Kamu alergi ya? Pindah tempat, pasti baikan. Mungkin, aku juga nggak tahu. Nona Sinta, Nona Sinta. Nona Sinta, kamu kenapa? Nona Sinta, bangun. Obat apa si gendut itu? Jelek banget. Nggak tahan lagi. Kalau nahan lagi, aku bisa meledak. Nggak ada cara. Ya sudah, keuntungin si tukang ramal ini. Aku antar kalian keluar dulu. Cepat pergi dari sini. Rian tak pantas mati. Lebih baik serahkan ke polisi. Nona Lia, kamu ngapain? Kalian berdua, kalian lagi ngapain? Kamu mau ngapain? Nona Lia, kamu lagi ngapain? Hal hari ini kalau kamu bilangin, kamu kena. Capek banget tapi nikmat. Ini mungkin sakit tapi senang. Kalau berani bilangin soal kita, kamu kena. Seolah-olah kamu yang dirugikan. Duh, pinggangku. Paman Joko, cepat ke sini. Di gedung tua di gunung. Rian Saputra coba perusak Nona Lia. Juga mau bunuh dia. Kami sudah memejamkannya dan kami kendalikan. Kok Rian Saputra pingsan? Kalian yang pukul? Kepalaku sakit banget. Sepertinya ada yang memukulku. Siapa? Itu Lia. Sinta, mungkin kepalamu kena sofa. Lihat saja, nanti baikan. Paman Joko? Katanya orang ini bukan orang baik. Dulu aku nggak percaya. Hari ini benar-benar berbuat keji. Bawa dia ke kantor polisi.
berikan sanksi yang pantas. Rizky, kalian gak apa-apa? Aku gak apa-apa, cuma luka ringan. Jangan lama-lama. Kita cepat-cepat istirahat dulu. Nanti kita balik. Iya. Desa ini aku nggak mau tinggal lagi. Lia, pelan-pelan. Gak ada rebutan. Tadi malam pasti kaget banget ya. Panik banget ya. Rizky Pratama ini mungkin benar-benar punya kemampuan melihat masa depan. Dengan itu, bisnis life-ku pasti akan naik kelas. Aku harus merebutnya dari Sinta. Memang target banget. Orang tertentu harus tanggung jawab ya. Kok kamu ini bicaramu ada maksud lain ya? Padahal itu kan kamu yang memaksaku. Memangnya aku ini cewek kan? Kalian cowok harusnya nurut sama cewek. Kenapa? Apa aku salah? Ya. Aku nggak mau ribut. Aku makan. Ada bahaya, jangan cari aku. Guru Rizky, kamu kan orangnya sangat peduli keselamatan. Kalau ada langkah keamanan yang kurang, mungkin nanti aku akan mengandalkanmu. Sudah Lia. Tadi malam, Guru Rizky sudah baik hati menyamakan kita. Jangan begitu ya. Guru Rizky, maaf ya. Lia memang begitu. Jangan diambil hati ya. Oh iya, soal imbalannya, setelah sampai di kota, baru saya bayar. Aku kenyang. Kalau kalian sudah hampir selesai, kita berangkat saja. Aku juga ikut ke kota. Memangnya kenapa? Kamu kan orang yang berbakat. Tinggal di desa Bukit Indah ini sayang sekali. Tenang, aku dan Sinta tidak akan mengecewakanmu. Pilih, mau naik mobil siapa? Kembali sini. Kan cuma ngejo, kok beneran pilih? Ikut aku. Sinta, tenang aja. Aku antar Guru Rizky aman ke kantormu. Ayo. Nona Lia, kamu mau apa lagi? Guru Rizky, kita bahas syaratnya gimana? Syarat? Guru Rizky, aku waktu itu dibius. Aku memang kasar padamu. Aku salah. Aku minta maaf. Nanti, kamu harus sering bawa mainan ajaibmu itu untuk bantu aku live buat bikin konten. Gimana? Aku belum pernah lihat orang minta tolong sepertimu. Nona Lia, aku nggak mau setuju. Aduh, mohon ya. Mohon dong. Gimana kalau aku tunjukkan niat baikku dulu? Niat baik apa? Kalau kamu bantu aku live sekali, aku akan membuatmu senang. Tenang, gak akan kubuat kamu bertanggung jawab. Uang muka sudah aku bayar. Jangan ingkar janji ya. Tahu. Itu telepon aku. Tuan Rizky, ayo, saya antar Anda ke atas untuk menerima imbalannya. Tuan Rizky, kantor Sinta, ini kontrak kerja, dan cek 5 miliar. Pilih salah satu. Setelah kontraknya ditandatangani, Tuan Rizky akan menjadi wakil direktur bisnis pribadi Ibu Sinta. Gaji bulanan 80 juta, bonus 15 bulan. Perusahaan juga akan membayar asuransi dan jaminan sosial terbaik di kota. Dan 45 hari cuti tahunan. Gaji tahunan 1 miliar. Dan cuti yang banyak sekali. Ini hak Anda. Anda menyelamatkanku. Imbalan apapun tak akan cukup. Mana bisa kaya sekejap menandingi penghasilan tetap. Baik, aku tekan sekarang. Terima kasih Tuan Rizky, sudah bergabung dengan Prameswari Group. Mulai sekarang, tolong bantu saya ya. Bu Direktur Indah, ada kabar adik Anda membawa pria ke kantor. Ini fotonya. Ini fotonya. Sepertinya pacarnya. Sepertinya bukan dari kota Cendana. Bukan anak kaya terpandang. Dia mau menikah dengan orang rendah dan merusak Prameswari. Bu Direktur Indah, ini kesempatan untuk menekan adik Anda dan mengunci warisannya. Cukup cari sudut pandang yang tepat, lalu bongkar masalah ini. Bilang Sinta menikah dengan anak miskin dan tak pantas memimpin. Aku seorang janda. Aku tak peduli soal warisan. Tapi Sinta penerusnya. Kalau dia membuat Prameswari jatuh, aku tak akan biarkan. Aku akan turun tangan sendiri.
biar Sinta mundur. Sekalian, biar bocah miskin ini. Siapkan mobil, kembali ke grup. Gawat, Bu Sinta, Bu Direktur Indah datang. Dia mau bertemu Ibu dan Tuan Rizky. Bu Direktur Indah? Siapa itu? Dia kakakku, dia sangat galak. Selalu memaksaku menikah. Katanya demi keluarga, harus korbankan kebahagiaan pribadi. Jadi, dia datang hari ini untuk mencari jodoh untukmu? Bisa jadi. Salah. Kali ini, dia datang untukku. Gak masuk akal. Kakakku bahkan belum pernah ketemu kamu. Dia bahkan gak tahu kamu ada. Masa dia mau jahat sama kamu? Kita cek dulu. Ayo, aku temani kamu ketemu kakakmu. Bu Direktur, recorder sudah berjalan. Selanjutnya, saatnya memisahkan mereka. Biar adikku sadarlah. Kakak, jaga citra perusahaan. Duduknya sopan. Ini 10 miliar. Jauhi adikku. Atau jadi simpananku. Apa maksudmu? Adik, aku melindungimu. Jangan sampai dirusak oleh orang rendahan yang mesum ini. Kok bisa kamu salah paham niat baikku? Niat baik, Bu Direktur. Kita baru ketemu. Kamu langsung menghinaku tanpa alasan. Itu niat baikmu. Kamu ini lumayan langka juga ya. Pakai bajumu yang lusuh. Tapi 10 miliar ini kamu nggak melirik. Kamu mau lebih banyak ya? Cuma mau pancing ya? Pak Rizky, penyelamatku. Jangan kurang aja. Penyelamat? Penyelamat apa? Di ranjang? Di kantor ini? Atau di sofa? Oke. Asal kamu bisa puaskan rasa penasaranku. Bawa pulang malam ini. Dasar mulut kotor. Bu Indah, kamu sungguh membuatku terkejut. Orang sepertimu sudah kaya dan berkuasa, benar-benar tak adil. Bocah, kalau aku nggak salah tebak, kamu mendekati adikku hanya untuk harta prameswari. Kakak, tolong hentikan omonganmu. Tuan Rizky penyelamatku. Dia sama sekali bukan orang licik seperti itu. Kenapa buru-buru? Karena ketahuan di depan umum, jadi malu. Atau kamu sudah hampir melahirkan anak si miskin ini, jadi terjebak. Kenapa si miskin? Beraninya dekat-dekat. Nggak takut bau kemiskinanmu bikin aku pusing. Wah, mau pukul wanita ya? Coba saja pukul aku. Memangnya kenapa? Dengar ya, aku pria sejati. Aku nggak terima feminisme kalian. Selain si mati suamiku, belum ada yang berani memukulku. Bocah, kamu nekat juga ya? Menarik sekali. Sudah 3 tahun, tak ada yang memukulku begini. Suamimu? Kakak ipar, dia dari keluarga kaya nomor 2 kota Cendana. Putra dari keluarga terpandang. Dia meninggal 3 tahun lalu. Adik, pacar kecilmu ini bukan cuma ikut campur urusan keluarga prameswari, malah memukulku. Bagaimana kita hitungnya? Kak, asal kakak jangan susahkan Tuan Rizky. Masalah ini akan kuurus. Aku butuh penjelasan darimu. Obrolan tadi sudah kurekam semua. Asal aku unggah ke internet, diedit sedikit, pasti jadi trending. Seumur hidup tak akan bangkit lagi. Kamu mau melawanku pakai apa? Tuan Rizky, pergi dulu. Ini urusan keluarga prameswari. Biar aku urus. Mau pergi? Pergi sana. Gak semudah itu. Pengawal! Kakak, mau bikin ulah di gedung perusahaan. Adik, demi pria tampan ini, kamu mau melawanku. Dengar ya, hari ini aku akan menghajar si kampungan ini. Kalau kamu melindunginya, aku akan sebarin kejadian hari ini. Kabari semua orang kalau kamu hamil karena pria miskin ini. Kampungan, rasanya kamu sudah muak hidup. Beraninya melawan Ibu Direktur Indah kami. Ibu Direktur Indah loh. Mau 1 kaki atau 3 kaki? Kamu bilang saja, kami laksanakan. Beraninya kalian! Sinta, kamu tidak tahu diri ya? Keluarga prameswari tak punya putra. Dan kamu itu adikku. Orang tua kita juga sudah lama tiada. Di grup ini, ucapanku lebih berkuasa darimu. Jadi, hari ini kamu mau merebut warisan? Sinta, aku tak mau merebut warisan. Aku janda. Asalkan kamu nurut menikah dengan orang kaya, besarkan prameswari. Jangan main-main dengan pria miskin ini dan merusak prameswari. Aku tak akan ikut campur. Jadi maksudmu, asalkan aku tinggalkan Sinta dan tinggalkan Prameswari Group, semua akan beres? Aku terus terang saja. Hari ini, putuskan hubunganmu dengan Rizky. Masalah ini selesai. Kalau kamu harus bayar akibat menamparku, aku akan bawa kamu sendiri untuk memberimu pelajaran. Aku akan membawamu pergi. Akan kuurus kau. Ternyata peringatan jarum penentu nasib benar.
Indah ini mau membunuhku. Apa dia membunuh tanpa ragu? Kak, lepaskan dia. Dia tidak terlibat. Jangan campur aduk. Urusan keluarga itu urusan keluarga. Urusan luar itu urusan luar. Hari ini aku harus membawa Rizky. Kalian berdua harus putus hubungan. Kamu mau apa sebenarnya? Kak, jaga sikapmu. Kelihatannya pacar kecilmu ini juga tidak begitu berprinsip ya. Sekarang sudah tidak sabaran lagi. Iya kan sayang? Besar atau kecil, kamu tahu karena sudah coba. Dengar ya, kita ini di negara hukum. Kalau berani berbuat jahat di depan umum, kamu akan kena imbalannya. Lepaskan aku! Minggir, dasar menyebalkan. Tuan Rizky? Kak, serius? Aku bawa dia ya. Belajarlah ya. Bukan sembarang orang boleh bawa ke Prameswari. Dunia ini kejam. Kamu tak sanggup. Biar kakak yang urus. Berhenti. Nanti aku sendiri yang akan menghukum si lancang ini. Penganiayaan Prameswari ini kok nggak profesional? Setelah aku pingsan, malah dibuka baju dan dibersihkan. Ada apa ini? Pintunya jendela. Jendela juga terkunci. Ada apa ini? Ruangan terkurung. Cambuk kecil. Setidaknya bisa buat bela diri. Kamu ini... Kenapa? Ganteng. Belum paham situasinya. Ternyata penganiayaan yang kamu maksud bukan menganiayai aku. Ternyata kamu nggak bodoh juga ya. Bukannya kamu suka memukulku. Malam ini, kuberikan kesempatan untuk memukulku. Sampai mengungkap kode pintu villa ini. Kamu sadis sekali. Kalau nggak seru-seru, nggak sia-sia aku merebutmu dari adikku. Ayo, gunakan kekuatanmu untuk keluar dari villa ini. Berani listriku. Hari ini akan kubuat kau mati. Bu Sinta, ibu sudah seharian tak tidur. Ibu istirahat saja. Sudah seharian, semalaman. Entah kakak akan berbuat apa pada Tuan Rizky. Kalau dia cacat, seharusnya tidak sampai begitu. Paling-paling hanya dipukuli pengawal, lalu dibuang. Nanti kita cari Tuan Rizky lagi saja. Ya sudah, terpaksa. Semoga Tuan Rizky tidak terlalu menderita. Wakil Direktur, butuh persetujuan Dewan Direksi. Beritahu semua, adakan rapat Dewan. Kalau Tuan Rizky bisa kembali kali ini, posisi ini jadi miliknya. Baik, segera saya urus. Waduh, tadi malam aku hampir mati di sini. Pantas jarum penentu nasib terus Kalau begini terus, aku akan dimakan wanita ini sampai tak bersisa. Pinggangku patah, hampir patah. Aduh, Bu Direktur Indah, jangan lagi, atau langsung bunuh saja aku. Dasar,
Tenagamu semalam mana? Baru semalam, sudah kalah. Aku baru tahu suamimu yang mati itu mati gimana. Ternyata mati lelah karena kamu. Mati di bawah rok wanita. Bukankah itu impian semua pria? Mati di bawah rokku. Bukankah itu impian semua pria? Kamu harus sering datang menemani aku. Dan bersumpah, jangan ada hubungan dengan adikku. Kalau begitu, aku baru akan membiarkanmu. Bahkan alat vitalmu takkan bisa kau jaga. Harusnya aku hidup dulu kan? Tapi Bu Indah, Anda tenang saja. Aku pada Bu Sinta, saya jamin tidak ada niat lain. Soal ini, saya dengan nama baik saya. Jangan. Begini saja. Sebulan sekali, kamu temani aku. Ya? Kita ambil jalan tengah. Biar semua senang. Aku sangat menyiksa. Aku pikirkan dulu. Nomorku, kangen aku, hubungi aku. Adikku sayang, karena aku menyerahkan hak waris ini padamu. Sebagai imbalannya, kamu harus serahkan Rizky padaku. Siska, yang lalu sudah berlalu. Jangan dipikirin lagi. Uang dari Bu Indah pasti cukup untuk keluarga kamu untuk hidup. Pak, mau tanya sedikit. Di desa Bukit Indah, sekarang masih ada keluarga Pratama. Kalian siapa? 30 tahun lalu, sesepuh Rahmat menyelamatkanku. Sekarang ingin menemukannya untuk membalasnya. Aduh, beliau sudah meninggal tahun lalu. Tapi cicitnya baru saja pergi. Pak Rahmat sudah tiada. Kalau dihitung, beliau seharusnya 90. Saya. Lalu cicitnya kemana? Rizky baru saja pergi ke kota sama Bu Indah. Seingatku, katanya dia putri Prameswari. Jangan-jangan Prameswari Group? Oh iya. Ke Prameswari, 30 menit. Kubutuhkan semua data Rizky. Baik, Tuan. Iya, Tuan Rizky itu orangku. Kok kamu kelihatannya lebih panik dariku? Tadi aku seharusnya dia ikut aku live. Kalau dia batal, gimana aku jelasin tuh fansku? Bukannya kamu kesini untuk antar pesanan ayahmu? Kok jadi mau live sama Tuan Rizky? Jangan ikut campur, keduanya harus kulakukan. Lia, mulai sekarang, Tuan Rizky adalah wakilku. Kamu boleh cari dia, tapi jangan seperti hari ini. Datang langsung mau bawa dia pergi. Harus kabari aku dulu, paham? Iya, aku tahu. Syukurlah Tuan Rizky, kamu selamat. Kukira kakakku akan berbuat jahat padamu. Syukurlah Guru Rizky, kukira aku takkan bertemu kamu lagi. Pinggangku. Pinggangmu? Kamu kenapa? Bu Indah itu keterlaluan sekali. Untung aku kuat. Nggak apa-apa. Seberapa keterlaluan? Coba ceritain, aku akan meladeninya. Sudah beres. Sudah beres? Pokoknya dia tak akan mengganggu rencana kita lagi. Kita soal rencana kita. Sudah siap? Aku bawa kamu ke rapat umum sekarang. Untuk diresmikan. Setelah dipilih, kamu resmi. Sudah pasti. Tunggu. Jangan kelihatan murahan di depan pemegang saham. Aku antar kamu ganti baju. Katanya Bu Sinta hari ini ada RUPS untuk menunjuk wadirut baru. Jabatan ini pasti untuk Mas Bayu. Kayaknya Sinta sudah berubah pikiran dan mau menikah dengan keluarga Santoso. Para pemegang saham, nanti jangan lupa datang ke pesta pernikahanku ya. Mas Bayu, ayahmu salah satu pendiri Prameswari Group. Kamu juga ganteng sekali. Bu Sinta pasti sangat ingin menikah denganmu besok. Kok ngomongnya gitu sih? Soal kamar bisa langsung dibuka, tapi pernikahan masih harus ada prosesnya.
Ayahku suruh aku datang untuk mewakilinya di rapat ini. Dia mau menyiapkan aku nantinya agar cepat dapat pewaris Prameswari Group. Saya umumkan, RUPS resmi dimulai. Hari ini kita akan memilih Rizky Pratama. Tuan Rizky, sebagai wakil direktur utama, usulannya untuk dipilih. Rizky Pratama? Sinta, apa kamu salah? Bukankah Wadirutnya seharusnya aku? Betul, Rizky Pratama ini dari mana? Gak pernah dengar namanya. Apa kemampuannya jadi Wadirut? Iya kan? Jangan-jangan dengan kemampuan diranjang, dia menaklukkan Bu Sinta. Sinta, kamu harus beri aku penjelasan yang masuk akal. Siapa sih anak ini untuk jadi Wadirut, bahkan mengungguliku? Mas Bayu, Prameswari Group sebagai perusahaan keluarga, lebih dari separuh pejabat senior harus dari keluarga Prameswari. Aku menempatkan orangku, apa masalahnya? Bu Sinta sudah bicara, masih ragu-ragu. Ayo cepat, angkat tangan dan umumkan aku adalah Wadirut baru kalian. Hei, dasar kampungan. Apa hakmu ikut campur obrolan direksi? Apa hakmu untuk ikut campur pada diskusi Dewan Direksi? Ini benar-benar menyengat keluarga Santoso. Keluarga Santoso ingin menikah dengan Prameswari sudah bertahun-tahun. Keluarga Santoso dan Prameswari tak sependapat. Kali ini bisa jadi masalah besar. Sinta, kalau begitu, aku akan terus terang. Kalau kamu tetap mau anak ini jadi wakil direktur, dan mau keluarga Santoso setuju, maka kamu harus menikah denganku. Bayu, apa maksudmu? Hari ini kita memilih wakil direktur, bukan pernikahanku. Kalau kamu tidak setuju dan tetap menolakku, maka aku akan pakai hak ayahku sebagai pendiri, hak veto. Hak veto tunggal. Biar bocah ini keluar dari Prameswari Group. Kamu? Kenapa kamu? Dasar kampungan, cepatlah keluar dari Prameswari Group. Kalau aku nggak pergi, kalau gajiku jutaan hilang, kamu gantiin? Wah, dasar tebal muka. Baik, kita abaikan siapa yang dipilih. Jadi, wakil direktur harus pakai kemampuan. Semuanya. Ini dari keluarga Santoso. Kontribusi kami untuk kuartal ini. Pesanan 180 miliar. Untuk menjadikanku wakil direktur baru Prameswari. Bocah, apa kontribusimu? Produk lokal kampungmu ya? Benar juga ya. Di desa sekitar sini, ubi-ubinya enak juga. Kalau gitu, grup kita beli juga produk pertanian untuk bonus karyawan. Nanti kita cari Tuan Rizky, minta diskon lebih. Bisa diatur. Kampungan. Keluarga Santoso kami kuat. Kamu mau melawan aku pakai apa? Bayu, ini Prameswari Group, bukan Santoso Group. Sinta yang berkuasa. Kamu cuma wakil ayahmu, bukan anggota Dewan Direksi. Kenapa kamu sombong sekali? Nona Lia, kalau aku nggak berhak, memangnya kamu berhak. Ini urusan internal grup kami. Dengar ya, kalau berani campur lagi, jangan paksa aku usir kamu. Berani-beraninya kamu berlaga di sini. Jangan paksa aku usir kamu. Kamu! Ayo! Kenapa sombong sekali? Ya. Rapat, bukan tempat berkelahi. Tenanglah. Kembali. Para direktur. Keluarga Santoso dengan pesanan 180 triliun ini menjadikanku wakil direktur. Siapa setuju, siapa yang tidak? Saya setuju. Saya setuju. Kami setuju. Nah, begitu dong. Sinta, cepat umumkan keputusannya. Setelah ini selesai, kita langsung nikah saja. Bayu, jangan lupa, selain keluarga Santoso, keluarga Prameswari juga punya hak veto. Wanita cantik, kamu cari gara-gara ya? Hari ini kamu mau cari masalah denganku ya? Kamu lihat aku pakai jas, kira aku nggak berani mukul kamu? Mas Bayu, jaga sikap. Kalau sudah menikah dengan Bu Sinta, di rumahnya kamu boleh pukul dia sesukamu. Ini kantor. Setelah aku nikah dengannya, Prameswari Group ini akan jadi milikku. Kalau dia berani melawanku, di depan semua orang di kantor, di depan semua orang, akan kuhukum dia. Bayu, jangan harap. Biar aku mati, aku tak akan menikahimu. Kelihatannya kamu terlihat sopan. Ternyata bajingan. Kamu bilang siapa bajingan? Kamu bajingan. Ada masalah. Ulangi lagi. Dan kalian bertiga. Menjilatnya juga terlalu terang ya. Kalau nanti Bu Sinta nggak jadi nikah dengan Santos, awas kalian bertiga. Posisinya bisa gugur loh. Bu Sinta nggak nikah sama Mas Bayu, mau nikah sama si kampungan ini. Bisa jadi.
cuma bercanda. Kampungan. Kamu mau melawanku ya? Baik, ku berikan. Kalau kamu bisa dapatkan pesanan di atas 180 triliun, aku akui kamu jadi wakil direktur. Kalau enggak, minum ini, lalu enyah dari Prameswari Group. Dasar bocah, minum saja, lalu enyah dari Prameswari Group. Bayu, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan, Sinta. Menurutku kamu yang lebih keterlaluan. Jangan kira aku tak tahu niat licikmu. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Semua, aku ini meski biasanya sombong, tapi aku nggak bodoh. Kamu mempromosikan kampungan ini jadi wakil dir, hanya untuk menyeimbangkan keluarga Santoso dan Prameswari di grup ini saja. Hanya untuk menunda kondisi Prameswari yang menurun. Maaf Nona Sinta, apa maksudnya? Jadi kamu menjadikanku wakil dir bukan untuk balas budi? Balas budi? Dasar kampungan. Dengar ya, kamu dimanfaatin dia. Kamu sekarang jadi target semua orang. Jabatan ini, selain Santoso dan Prameswari, siapapun yang lain yang berani duduk, hanya ada satu akhir, yaitu jalan buntu. Dasar bodoh, dibodohi Bu Sinta, tapi nggak tahu apa-apa. Aduh, mana ada hal enak yang jatuh dari langit. Bocah ini kira bisa langsung sukses, tanpa bayaran ya. Sinta, jadi aku cuma bidakmu untuk menarik serangan Santoso. Kamu selalu bohongi aku. Kamu dilindungi, jarum penentu nasib. Takut apa? Lagi pula, kita berdua sekarang sudah sekerja. Kalaupun kamu mundur sekarang, keluarga Santoso tak akan melepaskanmu. Tenang saja, aku akan melindungimu. Benar kan? Asal Tuan Rizky capaiannya melebihi Bayu, dia berhak menjadi wakil dir. Ya, tapi siapa yang akan asal-asalan memberi bocah ini 200 miliar? Jangan-jangan aku hari ini melihat dua orang bodoh ya? Bayu, kamu sebut siapa bodoh? Nona Lia, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Ini urusan internal grup kami. Kamu tak berhak ikut campur. Oh ya? Kalau aku kasih Guru Rizky proyek 200 miliar, apa aku boleh ikut campur? Yang ini cukup buat keluarga Santoso diam. Apakah prestasi ini cukup untuk membuat keluarga Santoso diam? Kontrak 200 miliar. Lia Gunawan, apa maksudmu sebenarnya? Ini dari keluarga Gunawan, kontrak proyek properti kita dengan Sinta. Sekarang aku putuskan, kontrak ini akan kuatribusikan pada Guru Rizky. Oh, Sinta, jadi kamu suruh aku bawa kontrak ini untuk bantu Guru Rizky ya? Mas Bayu, sekarang prestasi Tuan Rizky ada 200 miliar, lebih tinggi darimu. Apalagi yang kamu keberatan? Lia Gunawan, Sinta, kalian berdua ini maksudnya apa? Apa kalian sudah tidur sama anak ini? Jadi membelanya? Bukan urusanmu. Hari ini, Guru Rizky aku pastikan dapat posisi wakil direktur. Sinta, soal kamu menjadikanku pion hari ini, akan kutunda dulu. Setelah bereskan Mas Bayu ini, pasti akan kutuntut penjelasan darimu. Hei, bajingan berjas. Sekarang apalagi yang mau kamu katakan? Ini minumanmu, minum sendiri. Buatan sendiri, konsumsi sendiri. Pak, aku kena masalah. Sinta si Jalang itu malah membuat si kampungan itu jadi wakil direktur. Dia juga menolak perjodohan kita, bahkan menyuruhku minum kencing. Pak, cepat ke Dewan Direksi, tolong aku. Awas kamu nanti. Bayu, sudah besar-besar masih minta tolong orang tua. Kukira kamu sehebat apa? Mas Bayu, tepati janjimu. Lambat lagi, minumanmu itu akan dingin. Anak sialan, kamu bilang apa? Mas Bayu, kalau ingkar janji lagi, aku berhak dengan alasan uji moral menghalangi kamu menggantikan ayahmu. Gak mau minum air kencing ini? Kalau gitu, diam-diam saja kembali ke tempatmu. Kalau berani macam-macam lagi, awas keluarga Santoso karena kamu akan kehilangan kendali atas Prameswari. Menurut kesepakatan tadi, Tuan Rizky berhasil mencapai lebih dari 180 miliar. Jadi, keluarga Santoso harus memilih setuju. Mulai pemungutan suara. Hari ini Pak Santoso senior nggak ada. Keluarga Santoso kalah dari Prameswari. Lebih baik ikut yang kuat. Baik, saya umumkan. Mulai hari ini, Tuan Rizky menjadi direktur baru.
Siapa berani dukung proposal ini? Beraninya kalian pilih setuju. Siapa berani kalian? Surya Santoso kan pendiri grup ini. Lebih baik salahkan Sinta daripada salahkan dia. Sebaiknya turunkan tangan. Kalian 3 pengecut, beraninya ingkar janji. Hasil suara tadi sudah berlaku. Saya umumkan. Dasar bocah. Saya dan ayahmu saat mendirikan grup ini, kamu masih di perut sebagai sel telur. Siapa berani kamu mengabaikan saya? Surya, beraninya kamu memukul orang di rapat. Nah, tadi di telepon kamu bilang, siapa si kampungan itu? Ayah, ini dia. Dasar bocah, kamu yang paksa anakku minum kencing, iya kan? Bocah, aku beri kau pilihan. Kalau kau tahu diri, aku antar pakai Ferrari. Kalau tidak, aku panggil ambulans mayat untuk mengantar kau. Tua bangka. Sekarang ini negara hukum. Kau mau membunuh. Di Prameswari Group, aku ini hukumnya. Aku ini tianya. Kalaupun membunuhmu, aku tinggal pilih karyawan. Jadi kambing hitam. Voting tadi batal. Sinta, minggir, diam. Sekarang, aku yang pimpin rapat hari ini. Kenapa? Karena aku kepala keluarga Santoso. Kamu cuma putri kedua Prameswari. Mau melawanku? Panggil kakakmu dulu. Bu Sinta, keluarga Prameswari tak punya putra, jadi mereka pasti lemah. Bu Sinta, mengalah saja. Keluarga Santoso dan Prameswari, perjodohan ini baik untuk semua. Kalian para oportunis, dasar penyesuai. Siapa yang kuat, kami ikut dia. Sekarang Pak Santoso senior sudah datang, jadi tak perlu lagi melawan keluarga Santoso. Bagus. Selanjutnya, kita bahas agenda baru. Pertama, anakku jadi wakil dirut Prameswari Group. Kedua, pernikahan Sinta dan anakku dilaksanakan sebulan lagi. Nanti, aku akan cari Indah untuk bahas perjodohan. Ketiga, dengan nama grup, aku tuntut kau bocah atas penipuan Sinta. Minimal hukuman 30 tahun. Kau kejam, ini mau menghabisinya. Rizky, kalau kau minum kencingku ini, mungkin aku bisa membelamu. Hei, tua bangka, fitnah itu juga ilegal. Kau tahu hukum gak? Aku ulangi lagi, aku ini hukumnya. Aku ini dianya. Proposal diperiksa sekaligus. Angkat tangan kalian semua. Disetujui. Selanjutnya. Baik, usulannya disetujui. Selanjutnya. Kalian para tua-tua ini, bukannya berpikir bersama cara memperbesar Prameswari, malah saling memumpat. Indah, kamu datang di waktu yang pas. Ayah, kok bisa datang di waktu yang pas? Bu Indah kan orang Prameswari, dia nggak akan bantu kita. Kamu tahu apa? Indah dan Sinta selalu beda pendapat. Indah mendukung perjodohan Sinta. Dia datang sekarang justru menghemat waktuku untuk mengantar surat pertunangan. Pernikahanmu dengan Sinta bisa langsung beres. Surya, aku ini manusia hidup, bukan barang dagangan. Kamu dan kakakku, kalian tak berhak mengaturku. Kamu memang bukan barang dagangan. Kamu hanya alat perjodohan. Orang rendahan seperti dia yang namanya barang dagangan. Dipegang kelas seperti kita, dijual belikan. Setelah rapat, akan kualihkan bocah ini. Uang dari organnya akan jadi mahar dari keluarga Santoso untuk Prameswari. Tua bangka, jual beli organ juga ilegal. Kenapa? Dasar bocah, takut ya? Dengar ya, ayahku di kota Cendana. Dia pejabat besar yang bisa semuanya. Kalaupun semua organmu kupasang jual, cukup dengan satu ucapan ayahku. Surya, jaga ucapanmu padaku. Ini Prameswari Group, bukan pasar gelapmu. Iya, Indah. Cepat tulis surat pernikahannya dan nikahkan adikmu ke Santoso. Malam ini langsung. Anakku, jangan tunda lagi pernikahan ini. Jalang, kamu sekarang milikku. Malam ini, lihat saja, akan kubobol kau. Biar kau tahu siapa suamimu. Dasar mesum, lepaskan Sinta. Ayah. Cepat nikahkan Sinta ini denganku. Akan kubuat dia menderita.
Indah, setelah pernikahan, kamu bisa santai, jadi bos yang santai. Aku jamin, Prameswari Group akan makin besar. Bagianmu tak akan kurang sepeser pun. Benar, setelah kedua keluarga ini bersatu, untuk Prameswari Group hanya ada keuntungan. Bu Sinta, dia hanya terpengaruh. Anda kakaknya, juga kepala keluarga Prameswari. Anda harus putuskan untuknya. Jangan biarkan dia merusak grup. Kak Indah, cepat nikahkan Sinta denganku. Aku jamin, tahun depan keluarga Prameswari akan dapat cucu laki-laki. Iya, adikku memang sudah waktunya menikah. Waktunya menambah keturunan laki-laki. Indah, Sinta itu adik kandungmu. Kamu tahu siapa keluarga Santoso? Bukankah ini seperti memasukkan adikmu ke api? Bocah, siapa kamu? Beraninya sebut nama kepala keluarga Prameswari. Bukan urusanmu. Dasar tua bangka, duduk sana. Bu Indah, tolonglah demi saya. Bantu saja. Begini saja, aku rela berkorban. Bulan ini aku tidur sama kamu. Bocah, memangnya kamu siapa untuk menawariku? Kau bukan mau bantu adikku, tapi mau jaga bekinganmu kan? Mulai sekarang, aku yang putuskan. Yang menentang berarti melawan keluarga Prameswari. Kalau ada yang menentang, berarti melawan keluarga Prameswari. Bagus. Sinta, kakakmu sudah menyerahkanmu padaku. Malam ini akan kubuat kau teriak-teriak. Kakak tidak boleh begini. Aku tahu, aku membawa Tuan Rizky tanpa izin, itu melawan kakak. Tapi keputusan hari ini berkaitan dengan keluarga Prameswari, kekuasaan atas Prameswari Group. Kedua hal ini tidak bisa digabungkan. Mbak Indah, kamu beneran mau menjerumuskan Sinta biar menikah dengan si brengsek bayi Santoso ini? Saya umumkan, saya menunjuk Tuan Rizky Pratama sebagai wakil dirut Prameswari Group. Langsung melapor pada saya. Anakmu yang sehat-sehat ini masih tak pantas untuk adik saya. Apa aku salah dengar? Bu Indah mau menolak usulan Pak Santoso senior. Bocah ini langsung melapor pada Bu Indah. Berarti dia setara dengan Bu Sinta. Indah, apa maksudmu? Kamu mau melawan keluarga Santoso sampai begini? Lagi pula, anakku bisa atau tidak? Kamu kan belum coba. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa? Paman Surya, anak kesayanganmu itu sudah terkenal. Sampai semua wanita di kota Cendana tak mau melayaninya lagi. Di kota Cendana, itu bukan rahasia. Kak Indah, harusnya kamu setuju, bukan melawan kami. Harusnya kamu bersama kami. Siapa kakak iparmu? Aku tak punya adik ipar sehat-sehat sepertimu. Hei, bocah kecil. Bu Indah sudah umumkan hasilnya. Aku sudah jadi wakil dirut. Jangan so akrab. Mbak Indah memang bijak sekali. Di saat kritis, tak akan memihak orang luar. Tentu saja. Meskipun biasanya aku cuek, tapi bukan berarti aku tak peduli keputusan grup. Di saat kritis, aku tetap punya penilaian sendiri. Kak, makasih. Wajar. Kamu urus saja yang lain. Baik. Ada lagi? Kalau tidak, kita bubar. Bangun. Ikut aku. Setelah ini, masih banyak yang harus dipelajari. Indah, kau tahu akibatnya apa? Paman Surya, jangan tekan aku pakai usia. Kita sama-sama kepala keluarga. Status kita sama. Aku tidak lebih rendah darimu. Baik. Kalau begitu, ku buat kau hancur bersama. Surya, pikirkan akibatnya sebelum bicara. Pokoknya kamu sudah bersikeras tidak mau bergabung dengan keluarga Santoso. Kalau begitu, kita semua berhenti main sekarang juga. Saham Prameswari Group milik keluarga Santoso akan ku alihkan semua. Lelang semua. Kalian mau merusak pasar dan membuat Prameswari Group bangkrut. Surya, berani kamu. Kamu mau mematahkan akar Prameswari Group. Mematahkan? Lalu kenapa? Prameswari Group itu milik keluargamu. Kalau bangkrut, kamu yang tanggung jawab. Kami Santoso hanya rugi sedikit uang. Tidak akan merusak fondasi kami. Ku buat kalian hancur sekarang juga. Indah, dengar ya. Kamu yang memaksakan kami. Kamu dan adikmu si Jalang berdua. Karena tak mau nurut sama kami. Baiklah, kita semua berhenti main. Mulai sekarang, lelang saham Prameswari Group. Dalam 1 jam, lelang semua akan kuberi pelajaran pada mereka berdua. Peringatan terakhir, kalian hanya punya 1 jam untuk berpikir. Atau, keluarga Prameswari bangkrut bersama si kampungan ini berutang 100 triliun. Atau, nikahi kami dan biarkan keluarga Santoso memimpin. Pilih. Bu Sinta, saham Prameswari Group tiba-tiba dilelang massal. Harga sahamnya anjlok 30%. Surya, mati kau sengsara. Wah, Kak Indah. Oh, salah. Indah. Bukannya kamu yang mau membantu kampungan ini jadi wakil direktur?
Kok sekarang diam saja? Aku hitung sampai 3. Kalau kalian diam saja dan tidak setuju, akan kuperintahkan anak buahku untuk mempercepat penjualan. 3. Di saat begini, siapa yang telepon aku? Halo? Nak, kamu Rizky Pratama kan? Ah iya, saya Rizky Pratama. Siapa ya? Panggil Paman Hendra saja. 30 tahun lalu, kakek buyutmu pernah menyelamatkanku. Saya sedang menuju Prameswari Group untuk menemui kamu. Kalau gitu cepatlah. Halo? Rizky dalam bahaya, cepat. Halo? Hei, kamu gila ya? Bocah, habislah kau. Jangan sok-sokan. Bocah, jangan cari-cari alasan. Aku paling benci orang yang gak mau mati. Jangan melawan. Indah, kalau tak setuju, harga saham Prameswari Group akan bangkrut. Bu Indah, sudah begini. Setuju saja. Benar, keluarga Santoso menjual sahamnya. Uangnya puluhan triliun. Kalian berdua tak akan tahan. Indah, ini kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan. Dengar ya, kalaupun grupnya bangkrut, keluarga Santoso cuma rugi puluhan triliun. Kita tetap orang kaya. Sedangkan kalian berdua cuma bisa ke KTV-ku menari telanjang. Kalian berdua gak berani melawan sampai akhir. Hari ini kalian berdua harus kurebut. Tua Bangka, jangan sentuh aku. Tadi aku sopan padamu itu untuk menghargaimu. Jangan gak tahu diri. 3 menit, tulis pernyataan. Sebagai kepala keluarga Prameswari, setuju perjodohan Santoso dan Prameswari dan keluarga Santoso yang berkuasa. Tanda tangan sekarang. Biar keluarga Prameswari selamat. Dasar tua Bangka. Lepaskan Kak Indah. Tuan Rizky. Setelah beresin 2 bersaudara ini, baru kurus kamu. Keluarga Prameswari sepertinya sudah tiada harapan. Keduanya sama-sama tidak tahu diri. Untung kita bertiga cepat berpihak. Kalau tidak, kita bertiga akan dibersihkan keluarga Santoso. Tuan Rizky, maaf. Kamu ikut terlibat. Bahkan kamu jadi dalam bahaya. Bukan salahmu. Itu ulah 2 binatang dari keluarga Santoso. Benarkah nggak ada cara lain? Yang telepon tadi, yang bilang dirinya Paman Hendra, siapa ya? Sudah cukup menonton. Cepat sini, tangkap si payah ini. Jangan biarkan dia mengganggu. Kalau berhasil, kalian pasti dapat imbalannya. Tuan Rizky! Jangan bergerak. Bergerak lagi, kuremukkan kakimu. Tuan Rizky, Indah. Sabaranku ada batasnya. Agar kamu segera memutuskan, aku akan menunjukkan sesuatu. Kok kamu punya ini? Kamu memotretku diam-diam. Sinta, kamu sibuk urus grup. Pasti nggak tahu gimana kakakmu meninggal, kan? Maksudmu apa? Selalu ada rumor bilang kakakmu itu nggak pernah puas. Kakak iparmu tewas lelah di perut kakakmu. Beraninya kamu memfitnahku. Aku sudah suruh orang mengumpulkan banyak video dan fotomu. Kalau nggak mau reputasimu hancur, cepat tulis sekarang. Omong kosong, suamiku memang sakit. Gosip-gosip itu semua bohong. Aku tak peduli. Di videonya, kamu main pakai cambuk, ikatan, lilin, semua mainanmu ada. Cepat teken sekarang. Kalau tidak, 3 menit lagi di semua layar iklan kota akan kuulang-ulang video ini. Rizky, kamu benar-benar kampungan. Hari ini aku jadi buka mata. Bisa lihat video mesra si Jalang Indah. Kalian berdua benar-benar tak punya batas. Pertama kalian tekan paksa. Sekarang malah pakai foto mesra untuk mengancam ya. Surya, ini urusan keluarga Santoso dan Prameswari. Lepaskan Rizky dulu, dia orang luar. Aku akan pertimbangkan untuk teken. Kamu tak berhak menawar. Cepat tulis pernyataannya. Pasti ada cara keluar. Aku sudah lewati krisis hidup mati. Kali ini pasti ada jalan keluar. Paman Hendra. Ada, Surya. Pak Hendra dari Wijaya Group. Dia paman angkatku. Kalau berani sentuh aku dan bersaudari Prameswari, dia tak akan membiarkanmu. Bocah, setelah lama berpikir, cuma bisa ngomong bohong begini. Wijaya Group, konglomerat terbesar di Nusantara. Kamu anak sialan, mana mungkin kenal Pak Hendra dari Wijaya Group? Betul, keluarga Santoso. Di kota Cendana juga orang terpandang. Kami dengan Wijaya Group juga tak ada hubungan. Cuma anak biasa sepertimu bisa kenal Wijaya Group?
Kalau mau bohong, bikin yang masuk akal sedikit dong. Kalian bertiga, cepat bawa dia ke pasar gelap dan potong dia. Aku mau lihat Pak Hendra dari Wijaya Group gimana dia mau cari masalah denganku. Siapa berani sentuh Rizky? Siapa berani macam-macam dengan Rizky Pratama? Benar-benar bos konglomerat Wijaya, Hendra Wijaya. Omong kosongku berhasil. Ya ampun, nggak nyangka aku bisa lihat langsung orang yang biasanya cuma ada di TV. Pak Hendra, hari ini Prameswari Group ada urusan internal. Maaf, kami tak bisa melayani. Bagaimana kalau lain hari saja? Siapa Rizky Pratama? Saya Rizky Pratama. Anda Paman Hendra yang telepon tadi? Iya Rizky, siapapun yang berani mengganggumu, kamu ceritakan semuanya. Paman Hendra akan membelamu. Paman Hendra, Paman harus membelahku. Si bocah sialan dan ayahnya. Tadi mereka paksa aku minum kencing. Bahkan mau dicincang-cincang, lalu dijual ke pasar gelap. Beraninya kalian. Rizky, tenanglah. Semua yang mereka lakukan padamu akan kubuat mereka membayarnya 2 kali lipat. Pak Hendra, kami tidak mengincar Rizky Pratama. Pasti salah paham. Salah paham? Apa salah pahamnya? Paman Hendra, mereka berdua bahkan mau merebut kedua kekasihku, Bu Sinta dan Bu Indah. Demi memaksa mereka meninggalkanku, mereka tega menjual saham untuk meruntuhkan perusahaan. Paman harus beri mereka pelajaran. Aku melakukannya demi kebaikan Prameswari Group. Lagi pula, ini urusan internal Prameswari Group. Pak Hendra, sebagai senior bisnis, jangan melanggar aturan. Rizky, wanita cantik ini, itu beruntungnya ya. Tak peduli keluarga Santoso jual berapa saham hari ini, aku, Hendra Wijaya, akan beli semua. Berapapun yang kalian jual, akan kubeli. Ini hanya kegiatan bisnis biasa, bukan campur tangan internal Prameswari kan? Pak Hendra, Anda mau demi anak ini menjaga saham Prameswari Group. Kalau keluarga Santoso menjual semua sahamnya, Prameswari Group akan rugi ratusan triliun. Bukankah Anda membuang uang ke api? Aku senang bertemu Rizky. Jangankan ratusan triliun, bahkan jutaan triliun pun. Rizky senang akan kubakar. Wijaya Group dengar perintah. Saham Prameswari Group, semua yang beredar di pasaran, beli semua. Saham yang dibeli, semua atas nama Rizky Pratama. Kak, kita selamat. Rizky? 10 menit lagi, kamu akan jadi pemegang saham kedua Prameswari Group. Hentikan penjualan, rebut kembali sahamnya. Pak, terlambat. Baru saja, semua saham yang dijual sudah terjual. Keluarga Santoso di Prameswari Group sudah tak punya saham lagi. Tenang, Pak. Sahamnya habis. Tapi kita masih punya uang, kan? Kalian berdua, jangan kira setelah menindas keponakanku bisa lolos begitu saja. Kalian sungguh pikir aku akan biarkan kalian mengambil uang dari pasar saham? Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Uangku yang sudah masuk kok bisa hilang? Si tua Hendra, aku tak percaya kau sehebat apapun bisa membuat uangku hilang. Apa kalian tidak tahu konglomerat Wijaya dari mana mereka kaya? Aku, Hendra Wijaya, di pasar saham sudah berkuasa puluhan tahun. Asal aku lapor ke OJK menuduh kalian short selling jahat, maka uang hasil jual saham kalian akan langsung dibekukan di bank. Kau berarti keluarga Santoso nggak punya uang sepeser pun? Paman Hendra, ini terlalu kejam sekali kan? Inilah akibatnya menindasmu. Aku sengaja membuat keluarga Santoso sebagai contoh. Aku menuduh keluarga Santoso melakukan short selling jahat. Segera selidiki. Tidak. Walau kau konglomerat, kau tak bisa mengendalikan OJK. Ayah, cepat tarik uangnya. Yang terhormat Tuan Surya Santoso, karena tindakan short selling jahat Anda, OJK telah membekukan semua rekening dana Anda. Silakan tunggu hasil pemeriksaan. Pak Hendra, saya salah. Ampuni kami. Aku akan lakukan apapun. Keluarga Santoso tak boleh hancur. Ayah, kenapa takut? Bunuh saja si tua ini sekarang. Semua masih bisa diperbaiki. Anak durhaka. Kau mau menyerang Pak Hendra? Berlutut. Kau mau hancurkan keluarga Santoso? Berlutut. Pak Hendra, maaf. Aku hanya terbawa emosi. Mau menyerang Anda. Anggap saja aku tidak ada. Pak Hendra, maaf. Saya hanya terbawa emosi. Makanya mau menyerang Anda. Anggap saja saya ini kentut ya. Saya orang luar.
Siapa yang kalian salahkan, minta maaf pada dia. Jangan bujuk saya. Rizky, oh bukan, Tuan Rizky, tolong saya. Cepat mohon pada Pak Hendra. Keluarga Santoso tak boleh musnah. Saya sujud minta maaf. Apa aku kelihatan orang baik? Bukannya tadi kau teriak-teriak mau aku mati? Kenapa? Sekarang mau aku selamatkanmu? Mungkinkah? Indah, Sinta, lihat saja ayah kalian dan saya adalah pendirinya. Aku mohon, ampuni aku. Tolong mohon pada Pak Hendra, mohon. Tua bangka, kau sudah lama mengincar keluarga Prameswari. Aku ingin kau mati lebih sengsara. Pak Surya, bukannya tadi kau teriak-teriak mau menjualku ke pasar gelap? Kalau begitu, aku balas. Kalau soal kamu, Bayu, sudah kubilang, kau harus makan sendiri hasilmu. Makan sendiri hasilmu. Jangan-jangan, tidak. Minum ini. Ini sama sekali tak bisa diminum. Dasar bocah, minum sekarang. Enggak mau. Sini kau, minum sampai habis. Pak Surya, Anda tega memaksakan anak Anda minum itu? Anak kera, warisan kera. Bayu itu sombong dan arogan. Ayahnya lebih kejam darinya. Tuan Rizky, anak saya sudah menurut. Keluarga Santoso sudah tulus. Bisa lepaskan kami, kan? Rizky Pratama baru bilang mau potong kamu, lalu dijual ke pasar gelap. Rizky, mereka sudah tak mengancam lagi. Jangan melanggar hukum. Tentu saja, aku warga taat hukum. Begini saja, aku akan kirim kalian berdua dengan tiket ke Afrika. 3 hari lagi, kalian berangkat ke Afrika. Cari kebun binatang jadi pengurus. Menjaga singa seumur hidup, gimana? Setidaknya kalian selamat. Baik. Asal kami selamat, apapun kami terima. Ayah, jangan setuju. Aku nggak mau ke kebun binatang. Tuan Rizky sudah berbaik hati. Kenapa kamu membantah? Tutup mulutmu. Payah. Nyah. Baik. Kami enyah sekarang. Paman Hendra. Duduklah. Rizky, 30 tahun lalu, kakek buyutmu menyelamatkanku. Hari ini, aku memberimu hadiah 10 miliar. Dengan ini, juga tercapai satu keinginanku. Makasih Paman Hendra. Oh iya, Paman Hendra, tadi aku pura-pura jadi keponakan Paman. Paman jangan marah ya. Jangankan keponakan angkat. Kalau jadi anak angkat pun, kenapa tidak? Jangan-jangan Pak Hendra mau mengangkat Rizky jadi anak angkat. Rizky, jarum penentu nasib itu, kakek buyutmu sudah mewariskannya. Oh, begitu. Paman Hendra juga punya rencana tersendiri ya. Dia mau hidup lebih lama dengan jarum penentu nasibku. Sudah, di tanganku. Haha, bagus. Nanti sering-sering mampir ya. Aku masih mau hidup lebih lama dengan jarum penentu nasibmu. Rizky, nanti sering-sering hubungi Paman ya. Baik Paman, kita sering-sering kontak. Aku ada urusan, aku duluan ya. Tuan Rizky, kamu adalah pahlawan besar keluarga Prameswari. Mau kami balas budimu bagaimana? Adikmu masih di sini. Bu Indah, kamu mau apa? Kakak, kamu mau apa? Jangan-jangan yang Surya bilang itu benar. Kakak sebenarnya, adikku. Aduh, kamu pewaris grup kita. Ada beberapa hal yang tak pantas kamu turuti. Kalian berdua keluar. Aku, atas nama Prameswari Group, akan membalas budi Tuan Rizky. Tidak perlu. Ini sudah seharusnya. Jangan sungkan, Pak Rizky. Mbak Indah, lepaskan Guru Rizky. Sepertinya Guru Rizky dan Mbak Indah sudah punya hubungan. Gak bisa, aku harus merebut kembali Guru Rizky. Guru Rizky, kamu pasti capek seharian ini. Ayo ikut aku pulang, biar aku pijat kamu. Gak bisa, semalam capek banget. Pinggangku masih sakit. Sekarang, 2 cewek manja ini lagi mengincarku. Aku harus lebih tegas. Aku dan Sinta ada urusan. Kalian berdua keluar dulu ya. Sinta, Indah dan Lia cuma peduli sama aku. Jangan salah paham ya. Kalian bicara dulu ya. Aku duluan ya. Aku siapkan cemilan. Adik, nanti malam bawa Tuan Rizky ke tempatku untuk merayakan. Kali ini Prameswari Group bisa bangkit dari krisis. Kita harus berterima kasih pada pahlawannya. Baik, kamu ikut aku. Bantu aku siapkan pesta.
Aku masih mau bicara sama Guru Rizky. Mbak Indah, pulang duluan. Ada apa? Ayo, bantu aku siapkan pesta. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Rizky itu milik Prameswari. Daging di mulutku. Masa ku biarkan kamu rebut? Ayo. Pak Rizky, aku tak menyangka Anda ternyata kenal orang besar seperti Pak Hendra. Atas jasa Anda menyelamatkan Prameswari Group, aku takkan bisa membalasnya. Ngomong-ngomong, kamu menjadikanku pion untuk menarik serangan keluarga Santoso. Harusnya kamu beri aku penjelasan, kan? Pak Rizky, aku tak memberitahumu sebelumnya. Aku minta maaf. Nggak usah minta maaf. Aku cuma mau tahu balasanmu. Rizky, sekarang kamu sudah jadi wakil direktur baru. Dan punya pelindung seperti Pak Hendra, kamu kuasai separuh kekuatan grup ini. Komponasi uang sudah tak ada artinya. Yang tersisa dariku, hanya diriku sendiri. Semoga kamu lembut. Kamu benar. Aku tak kurang uang. Tapi kurang orang yang bisa membantuku. Aku paham. Jangan ditunda. Kalau begitu, kita mulai di sini saja. Jangan. Ngapain buka baju? Ini tempat umum. Ada CCTV. Bukankah itu maksudmu? Kamu pikir aku seperti Bayu Santoso, yang lebih kejam dari binatang. Aku tak mengincar tubuhmu. Aku butuh kamu bantu urus uangku. Urus uang? Sekarang asetku ratusan miliar. Uang sebanyak ini harus ada yang urus, kan? Menurutku kalian berdua sangat cocok. Tuan Rizky memang berpikir jauh ke depan. Sekarang Anda punya aset ratusan miliar, tapi tak punya pondasi keluarga. Seperti rumput liar tanpa akar. Mengurus aset Anda oleh Wijaya Group atau dikelola Prameswari Group adalah cara terbaik. Jadi, asalkan kamu setuju kerja untukku, aku tak akan usik soal tadi. Oke, aku setuju. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Sebenarnya, menikah dengan pewaris konglomerat itu solusi jangka panjang. Menikah? Apa maksud Sinta sebenarnya? Mau aku nikahin dia? Atau kakaknya? Guru Rizky, aku jemput kamu dan Sinta. Mbak Indah sudah hampir siap. Oh, oke. Baik, kami turun sekarang. Baiklah, kita bahas di jalan saja. Ke kakakku dulu. Tak kusangka aku jatuh di lubang kecil. Aku sekarang tak punya apa-apa. Sehari semalam, dari bos konglomerat jadi anjing terlantar. Bos, apa kita tak bisa bangkit lagi? Pergi ke Afrika, buat drama untuk mereka. Lalu bawa sisa dana puluhan miliar, dana cadangan ke luar negeri, cari cara. Nah, ambil 1 miliar ini, jangan susah di sana. Tunggu aku apasi koneksi, ambil kembali dan warga Santoso tetap konglomerat. Anak sialan, kamu mau apa? Mau memberontak? Benar, aku memang mau memberontak. Tua bangka, aku tak mau main lagi. Aku mau mandiri. Apa maksudmu? Aku ini ayahmu. Kamu ayahku. Waktu rapat umum, kau paksa aku minum air kencing. Apa kau pernah... Kau tak berani balas dendam. Biar aku yang balas. $1 miliar. Kau mau menjadikanku kambing hitam? Kau anggap aku apa? Anjing liar di jalanan ya? Mas Bayu, kau bunuh Pak Santoso senior. Ini baru permulaan. Biar ku beritahu kalian. Hari ini aku akan merebut kembali semua yang hilang. Kalau kalian masih mau ikut denganku, setiap orang dapat 100. Kalau kalian tidak mau, nasib kalian akan seperti Surya. Pilih sendiri. Kami siap melayani Mas Bayu. Bagus. Panggil lebih banyak orang. Kalau tebakanku benar, Rizky Pratama dan 2 wanita itu sekarang pasti sedang bersenang-senang. Ku buat kalian bawa Rizky Pratama dan 2 wanita itu ke sini. Tempatnya di restoran tua di pinggir kota. Mengerti. Malam ini, semua yang hilang dari keluarga Santoso akan kubuat mereka kembalikan. Kalian kerjakan. Ke rumah-rumah Prameswari, geledah semuanya. Pergi. Siap.
Status Rizky Pratama di grup sekarang sangatlah penting. Dia juga dekat dengan konglomerat Wijaya. Hubungannya sangat erat. Sepertinya keluarga Prameswari harus menjaga dia baik-baik. Tapi aku harus janda untuk mantan suamiku. Dan tak bisa menikah lagi. Jadi terpaksa menjodohkanmu dengan adikku. Rizky, kalian siapa? Kalian mau apa? Kami diutus Pak Bayu untuk menjemputmu. Mbak Indah mana? Kami sudah sampai. Mbak Indah, bahaya. Apa? Kakakku dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya. Jangan-jangan Bayu Santoso mau membalas. Guru Rizky, aku takut banget. Kita harus gimana? Paman Hendra, tolong cepat. Lacak posisi HP-ku sekarang. Kami dalam bahaya. Asik, gampang sekali. Cuma menunggu, kita sudah bisa menangkap kalian semua. Tuan Rizky! Guru Rizky! Tuan Rizky! Tuan Rizky! Bawa semua. Setelah ini, kita jadi orang kaya raya. Bos, sudah beres. Kami bawa mereka ke bos sekarang. Dasar jalang. Tanda tangani ini sekarang juga. Aku jamin tak akan cari masalah dengan Prameswari Group. Dengar ya, adikmu sekarang di tanganku. Kalau kamu masih nggak tekan, hari ini ku bunuh dia. Aku kasih kamu 3 hitungan. 3. Aku teken. Asal kamu lepaskan adikku dan Rizky. Aku serahkan semua saham Prameswari. Nah, begitu dong. Taken. Sudah kuteken. Kamu bisa lepaskan mereka? Lepaskan. Sudah kau serahkan. Kamu tak punya hak lagi. Kurung dia. Bayu, dasar brengsek. Kau akan mati sengsara. Jadi hantu pun, aku tak akan melepaskanmu. Dengar ya. Berikutnya, si kampungan itu. Yuk. Bangunkan dia. Sepertinya pelajaran untuk keluarga Santoso masih belum cukup. Berani-berani. Panggil ayahmu keluar. Ayahmu mana? Ayahku? Si tua bangka Surya Santoso itu sudah mati. Rizky Pratama. Sekarang giliranmu berunding denganku. Jangan ubah topik. Ayahmu mati. Jangan-jangan orang hebat tak peduli hal kecil. Si tua bangka Surya itu tak punya nyali, pantas mati. Mas Bayu kami, dialah orang hebatnya. Kau tega membunuh ayahmu sendiri. Memangnya kau masih manusia? Jangan bicara soal hal-hal sepele. Itu percuma. Dengari. Tanda tangani sekarang. Aku mau kembali milikku. Akan kuberikan nyawamu. Bisa membunuh ayah sendiri. Aku bisa percaya kau akan melepaskanku. Kalau begitu, lihat saja kau tahan berapa lama. Serang. Cukup. Dengan basa-basi. Cepat tanda tangani. Lepaskan dia. Aku bisa tanda tangan. Lagi pula, itu memang bukan milikku. Tapi aku punya syarat. Kau harus lepaskan dulu bersaudari Prameswari dan Lia Gunawan. Di tubuh mereka bertiga, aku pasang bom jam.
Asal aku tekan tombol ini, mereka bertiga akan meledak. Satu persatu, setiap 10 menit. Kalau kau tak keberatan mereka ikut kau mati. Kalau begitu, tahan saja. Beraninya kamu setega ini. Aku tega. Yang paling kusesal, aku tak membunuhmu di rapat umum. Biar kau, kampungan, bisa bangkit. Rizky, jangan sok tahu. Mas Bayu sudah dapat perjanjian transfer tanda tangan Indah. Cuma tinggal milikmu. Sekarang Mas Bayu sudah jadi bos Prameswari Group. Kalau kau kembalikan bagianmu pada Mas Bayu, kau masih bisa hidup. Kalau kau tidak tahu diri, kami tak keberatan dapat sedikit kurang, biar kau langsung mati. Kalaupun Bayu sudah dapat perjanjian transfer tanda tangan Indah, pasti dia menipunya. Begitu dia dapat apa yang dia mau, dia pasti tak akan melepaskan kita. Waktu tak menunggu. Dengar ya. Kau pikir aku tak berani? Lepaskan mereka dulu. Lepaskan mereka, aku langsung teken. Kamu banyak omong kosong. Sudahlah, pingsan dia dulu. Nanti aku langsung cari Hendra Wijaya sekaligus. Dasar binatang, beraninya. Hendra Wijaya, kamu datang di waktu yang pas. Serang. Pengurus, ambil Rizky. Melawan saya, mantan juara dunia tinju. Siapa yang memberimu nyali? Sudah mau mati, masih bisa tertawa. Bayu, kamu lebih menyebalkan dari ayahmu. Tua bangka. Makasih pujiannya. Dengar ya Rizky. Memangnya kenapa kalau kamu lolos? Gue tahu, cuma 10 menit. 10 menit mati satu. Kita lihat siapa yang bisa kamu selamatkan. Memanggilmu binatang itu sudah memuji kamu. Bayu, di antara semua orang yang pernah kulihat, kamu yang paling tak punya hati. Paman Hendra, jarum penentu nasib bereaksi. Mereka tidak jauh dari sini. Begini, Paman antar mereka ke polisi dulu, biar saya selamatkan mereka. Oke. Kita lihat saja. Restoran tua itu ada 100-an kamar. Kamu harus cari 3 orang di 100-an kamar itu. Itu lebih susah dari menang lotre. Dengar ya. Ini bukan petasan mainan. Ini dari Mas Bayu, dari pasar gelap. Bom asli. Diam semua. Rizky, cepat pergi. Bayu, kamu akan membayarnya. Waktunya tak banyak. Di mana bom pertamanya? Di sini. Di sini. Rizky. Ayo, cepat pergi. Kalau kita pergi, gimana kalau bomnya melukai orang tak bersalah? Ayo, pergi. Dengarkan aku, kamu duluan. Aku urus bomnya. Ayo, pergi. Salah. Hanya gawat. Hendra Wijaya. 1 menit lagi akan terdengar suara ledakan. Sebaiknya panggil bocah itu kemari, berlutut memohon padaku. Mungkin bisa selamatkan 2 orang lagi. Aku percaya Rizky punya nasib baik. Dia akan selamat. Tua bangka. Karena kau begitu nekat, kita lihat saja nanti. Kok bisa? Jangan-jangan Rizky dari ratusan kamar benar-benar menyelamatkan Sinta. Bocah Santoso, kau salah hitung.
Sepertinya yang menang hari ini hanya kami. Tua bangka, dengarkan aku. Dia cuma beruntung. Aku nggak percaya dia bisa selamatkan 2 orang lagi. Bu Indah, tenang. Rizky, aku takut mati. Kukira aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Bu Indah, udah begini, jangan lebay ya. 7 menit. Merah, biru. Kali ini merah. Syukurlah. Syukurlah. Ayo, Bu Indah, selamatkan Lia. Kenapa kalian nggak mati? Tentu saja, karena kami sudah bongkar semua bomnya. Kenapa? Kenapa kamu bisa di ruangan ratusan orang menemukan mereka bertiga? Bicara, apa bom yang kamu siapkan bermasalah? Mas Bayu, saya... Bayu, jalan neraka itu lebih cocok untukmu. Kami semua masih ingin hidup di dunia ini beberapa puluh tahun lagi. Bayu, kamu sudah menghitung semuanya, tapi tak menyangka Rizky bisa meramal hidup dan mati. Bukan bomnya yang bermasalah, tapi Rizky yang meledakkan semua bomnya. Tidak, kok bisa? Ini mustahil. Kamu harus di ratusan kamar dengan secepatnya menemukan bom 3 kali berturut-turut dan memotong kabel yang benar. Tak ada yang bisa melakukannya. Bahkan Tuhan pun tak bisa. Aku pasti mimpi. Kalian pasti sudah mati. Aku pasti mimpi. Kamu tak bisa, tapi bukan berarti orang lain tak bisa. Bayu, lempar pisau itu. Menyerahlah. Rizky, aku Bayu takkan kalah. Rizky, aku yang lalai membuat bocah Santoso punya kesempatan. Tenang saja, aku akan antar dia ke polisi sendiri agar diadili. Terima kasih, Paman Hendra. Yuk, bersulang. Merayakan kita selamat dari kematian. Rizky, makasih ya hari ini. Kamu nekat menyelamatkan aku dan adikku. Sebagai kepala keluarga Prameswari, aku putuskan. Mulai sekarang, kamu adalah penyelamat besar keluarga Prameswari. Minumlah segelas ini. Kamu akan jadi milikku, Indah. Mbak Indah, belum mulai minum kok sudah mabuk? Aku nggak izinkan kalian bersulang. Guru Rizky, aku nggak izinkan kamu minum sama Mbak Indah. Lia Gunawan, ini rumahku. Kalau kamu nggak setuju, keluar sana. Kalau gitu, aku juga mau bersulang. Santai. Minum bareng. Jangan kebanyakan. Makan buah ya. Enak. Boleh. Ada lagi nih. Yuk bersulang. Bersulang. Mana mereka? Mana? Mereka? Untung ada kamu. Sialan. Kok masih bahaya? Ayo masuk. Biar kami bantu kamu santai. Kak Rizky, capek ya? Aduh, pinggangku. Ayo Kak Rizky. Tolong.